Selamat Halo, siang, Pak Bagus, Pak Gin. siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya juga baik ya. Pada siang yang sangat cerah ini ya, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam praktik coaching. Di sini di dalam skenario yang pertama saya bertindak sebagai observer, kemudian Pak Bagus sebagai coach dan Pak Gigin sebagai coachee. Nah, Pak Bagus dan Pak Gigin, apakah kita sudah siap untuk mempraktekkan coaching kita hari ini? Siap, Bu. Siap. Ya, Siap. terima kasih. Namun sebelum Pak Bagus dan Pak Gigin mempraktekkan, saya di sini sebagai observer ada beberapa hal dari percakapan yang ingin saya tanyakan kepada coach ya, yaitu kepada Pak Bagus. Jadi saya ingin mendiskusikan terkait rubrik penilaian dalam coaching ini. Yang pertama ya Pak Bagus, dalam kegiatan coaching ini kita menggunakan alur Tirta, Pak Bagus? Iya, Bu. Saya menggunakan alur Tirta untuk melakukan coaching ini, Bu. Baik, jadi nanti penilaiannya saya mengikuti alur Tirta ya, yang meliputi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi saya akan mengobservasi terkait dari alur Tirta itu. Namun, apakah semua alur akan ditonjolkan atau hanya beberapa saja dari alur Tirta itu? Mungkin semuanya ya, Bu, akan coba saya tonjolkan, akan saya coba tonjolkan dalam proses coaching ini, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Nah, kemudian kompetensi coaching yang akan ditonjolkan oleh Pak Bagus itu kompetensi yang mana? Kan kompetensi coaching itu ya ada kehadiran penuh, ada mendengarkan dengan aktif, dan ada mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang akan ditonjolkan dari alur coaching ini, Pak Bagus ingin yang mana? Mungkin ketiganya, Bu. Saya akan mencoba melakukan ketiganya itu, mulai dari mendengarkan, memberikan perhatian yang penuh, dan memberikan pertanyaan berbobot. Itu, Bu. Baik, jadi Pak Bagus ingin kompetensi yang ditonjolkan itu ketiga-tiganya ingin ditampilkan Ya, seperti dalam itu. percakapan coaching ya Pak Bagus. Iya, betul, Bu. Kemudian indikator ketercapaian tujuan dalam kegiatan coaching ini apa Pak Bagus? Indikatornya adanya perubahan sikap atau kegiatan yang dilaksanakan oleh coach itu sendiri, Bu. Nanti mungkin setelah akan didapat di pertemuan kedua, Bu. Jadi setelah pertemuan pertama ini diharapkan nanti coach itu dan saya sebagai coach melakukan pertemuan lagi untuk membahas hasil serta tindak lanjut dan refleksi dari apa yang telah dilakukan. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, jadi intinya Pak Bagus indikator ketercapaian yang ingin Pak Bagus harapkan dari kegiatan coaching ini bahwa coach ada perubahan sikap ya untuk menemukan solusinya sendiri dengan memaksimalkan kompetensi yang dimilikinya. Dan Pak Bagus akan melihatnya nanti di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Iya, Bu. Iya, Bu, seperti itu. Ya, baik. Jadi semoga apa yang menjadi harapan dan rencana pengembangan Pak Bagus dapat tercapai ya. Oleh karena itu, pertanyaan dari saya untuk praobservasi ini sudah cukup. Saya persilahkan kepada Pak Bagus dan Pak Gigin untuk melaksanakan praktek coaching. Mangga.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Pak Gigin. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Eh, Eh, Sedang tidak sibuk ya, Pak? Alhamdulillah nih, kebetulan untuk jam pertama di kelas saya sedang ada pembiasaan dari guru PAI dulu, gitu seperti itu Pak Gigin. Oh ya, kalau boleh ada sedikit mau yang ingin saya sampaikan. Apa yang ingin Pak Gigin bicarakan pada pertemuan kali ini Pak Gigin? Jadi begini, Pak. Saya itu terkadang merasa sangat kesulitan untuk berbaur di lingkungan baru, terutama lingkungan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan akademik. Ya, mungkin eh, kalau misalkan lingkungan itu masih berhubungan dengan pendidikan, dengan akademik, walaupun baru, ya saya bisa bergabung karena saya merasa saya juga bagian dari aktivitas pendidikan tersebut, begitu. Oh, seperti itu ya Pak. Ya, Apa yang ingin kita dapatkan atau khususnya Pak Gigin dari pertemuan kita kali ini? pada pertemuan kali ini saya ingin menghilangkan rasa ketidakenakan saya ketika saya berada di lingkungan baru yang lingkungan tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan pendidikan. Rasa ketidakenakan seperti apa mungkin eh, yang yang ingin dihilangkan? Rasa tidak nyaman, kemudian rasa minder, kemudian rasa saya jadi tidak bisa berkata apa-apa itu ya. Rasa gimana ya? Rasa lemah dan rasa rasa yang menunjukkan bahwa saya bukan bagian dari lingkungan itu. Itu. Oh iya Pak Gigin. Mungkin apa yang rasa nyaman yang bagaimana yang Pak Gigin harapkan ketika masuk di lingkungan komunitas yang non akademik tadi Pak Gigin? Jadi begini Pak. Jadi entah kenapa ketika berada di lingkungan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan dan itu lingkungan baru, saya itu jadi sulit untuk membuka pembicaraan, sulit untuk bergabung, sulit untuk menyatu istilahnya. Kalaupun saya memaksakan berada di situ, ya saya hanya sebagai pendengar yang pasif, bukan yang aktif, begitu. Nah, itu gimana ya Pak? Oh itu ya yang dihadapi. Jadi mungkin kalau di level gitu ya diurut dari 1 sampai 10 untuk harapan kenyamanan atau kemampuan bersosialisasi di level berapa yang Pak Gigin harapkan untuk dapat bisa bergabung dengan komunitas baru yang khusus tadi di non pendidikan di non akademik seperti itu Pak Gigin. Eh, Mungkin sekarang posisinya ada di level 3 lah, 3 atau 2. Yang Untuk saya harapkan nantinya berada di level 7, 8, atau 9 lah, bisa mengimbangi gitu. oh iya seperti itu ya. Ketika nanti harapan Pak Gigin level untuk bersosialisasi itu di level 7 8 mungkin sampai 9, apa saja mungkin usaha yang akan dilakukan oleh Pak Gigin gitu untuk mencapai level tersebut? Mungkin yang ingin saya lakukan, saya berusaha untuk tidak menarik dari lingkungan baru tersebut, tetapi tetap mencoba untuk menghadirkan rasa kenyamanan, keamanan, kesenangan berada di lingkungan baru tersebut. Itu. Apa itu saja ya Pak? Atau gimana? Atau apa ada lagi gitu selain mempertahankan diri gitu tadi
apa yang untuk mempertahankan tetap dalam komunitas itu ada lagi? Mungkin mencoba menambah wawasan saya di luar akademik ya, karena saya jujur ketika yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, dengan pengetahuan, saya itu kurang nyambung dengan orang itu ya. Jadi tidak bisa berkomunikasi yang lancar. Karena suka bingung apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya tanggapi. Karena sehari-hari kegiatan saya ya ada hubungannya dengan kegiatan yang pendidikan, dengan sekolah. Jadi di luar itu saya merasa kesulitan karena mungkin saya tidak terbiasa. Apa mungkin begitu, Pak? Oh, seperti itu ya. Mungkin dengan apa yang barusan dibicarakan oleh Pak Gigin, eh, apa apakah bagaimana atau komitmen bagi diri Pak Gigin ini untuk bisa bersosialisasi dengan baik di lingkungan yang non akademik gitu Pak Gigin? Ya, saya akan tetap berusaha untuk berada di lingkungan itu tidak menarik diri dan akan membiasakan untuk tetap bergaul, bersosialisasi dengan lingkungan tersebut. Oh iya. Jadi ketika nanti Pak Gigin telah melakukan perubahan tersebut, bertahan, mempelajari hal-hal yang baru yang seperti tadi katakan oleh Pak Gigin, eh, apa indikator keberhasilan Pak Gigin agar merasa bahwa saya ini bisa diterima nih di komunitas baru? Menurut Pak Gigin sendiri, apa sih indikator bagi diri Pak Gigin sendiri ketika saya terasa nyaman gitu di lingkungan yang tadi yang non akademik gitu seperti itu Pak Gigin? Ya, mungkin lebih tepatnya ketika di lingkungan baru tersebut bukan saya yang tidak diterima, tapi saya tidak mau. Teman-teman menerima, tapi saya merasa agak tidak mau ya, merasa ingin menarik diri dari lingkungan itu tidak nyaman. Nah, ketika tadi Bapak bertanya indikator keberhasilannya, mungkin ketika saya sudah merasa nyaman, sudah merasa enak, sudah merasa tidak ada uh, hal apapun yang menghalangi saya untuk bersosialisasi di lingkungan tersebut, ya mungkin itu berhasil. Oh iya Pak Gigin. Uh, mungkin seperti itu. Jadi mudah-mudahan uh, komitmen Pak Gigin terhadap diri sendiri untuk melakukan perubahan terutama dalam bersosialisasi terhadap lingkungan yang baru baik yang di lingkungan akademik atau non akademik bisa dilakukan oleh Pak Gigin. Ya, mudah-mudahan Pak Gigin akan menemukan kenyamanan itu, kenyamanan yang diharapkan apa yang ada pada diri Pak Gigin. Seperti itu Pak Gigin. Ya, 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 ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Oh iya, terima kasih juga Pak Igin. Mudah-mudahan nanti mungkin kita bisa bertemu kembali di waktu senggang. Eh, kita akan berbicara lagi. Saya juga mungkin ingin mengetahui nih perubahan diri pada Pak Igin itu sejauh mungkin. Terima kasih. Saya kebetulan mau kembali ke kelas Pak Igin. Assalamualaikum Pak Igin. Ya, Waalaikumsalam. Ya, mangga, mangga Pak. Ya. Baik ya, terima kasih Pak Bagus, Pak Gigin yang sudah melakukan praktik coaching dengan sangat baik. Dari apa yang saya amati sebagai observer, ini ada yang mau saya tanyakan lagi Pak Bagus. Boleh Bu. Apa yang sudah Pak Bagus lakukan dalam kegiatan coaching tadi Pak Bagus?
Apakah sudah menurut Pak Bagus dari apa yang sudah Pak Bagus lakukan barusan itu sudah memenuhi tahapan-tahapan dari alur Tirta atau bagaimana? Itu yang saya rasakan ya Bu, saya telah mungkin sedikitnya gitulah menggunakan atau memenuhi unsur-unsur di alur Tirta meskipun tidak sedetail seharusnya alur Tirta itu. Mungkin seperti itu Bu. Baik, dari pengamatan saya juga Pak Bagus, ini dari catatan yang saya buat sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu kepada alur Tirta ya. Dari mulai masalah sudah nampak, tujuan, rencana aksi, tanggung jawab itu sudah tampak di dalam pertanyaan maupun dari jawaban Koci. Nah, kemudian apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Bagus inginkan tadi sudah tercapai atau belum? Untuk indikator tercapai Bu. Tadi dilihat dari mulai saya mendengarkan dengan seksama, terus mencoba untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, tetap fokus terhadap Koci yang dihadapi permasalahan dari Koci gitu. Saya mencoba untuk berfokus dan mudah-mudahan tercapai indikator-indikator yang telah tadi saya untuk penilaian itu sendiri gitu Bu. Ya, ini sesuai ya dengan pengamatan saya. Dari catatan yang saya buat juga Pak Bagus ini sudah dapat mengembangkan kompetensi yang ingin dikembangkan ya, yaitu tadi ketiga aspek tadi ya, mampu menghadirkan secara penuh, kemudian mampu menjadi pendengar yang aktif dan juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, namun saya mau tanyakan, Pak Bagus kan tadi sudah menerapkan ketiga kompetensi itu. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah Pak Bagus tadi kembangkan, ada yang sudah sangat berkembang atau ada yang masih ingin dikembangkan lagi? Baik Bu, untuk ketiga kompetensi itu menurut saya sendiri itu sebenarnya harus dikembangkan ketiga-tiganya Bu. Jadi saya tidak merasa bahwa ada satu kompetensi yang unggul dari keduanya misalkan seperti itu. Tapi saya berpikir ketiganya itu untuk diri saya ini harus dikembangkan karena antara mendengarkan dengan sama, tetap dalam fokus, terus memberikan pertanyaan itu tidak bisa dipisahkan Bu. Jadi ketika kita mendengarkan dengan mendengarkan, tetap fokus dan akhirnya kita dapat memberikan pertanyaan. Jadi ketiganya juga harus saya perbaiki dan saya harus kembangkan. Dan mudah-mudahan pada proses tadi coaching ketiganya juga ada sedikit menonjol, mudah-mudahan ada nampak ketiga unsur tersebut itu Bu. Seperti itu Bu. Baik, Pak Bagus tadi Pak Bagus menyampaikan bahwa dari ketiga kompetensi tadi masih ketiga-tiganya harus lebih dikembangkan lagi ya. Nah, cara Pak Bagus untuk mengembangkan kompetensi yang Pak Bagus ingin kembangkan itu bagaimana? Mungkin dengan seringnya saya nanti belajar dengan menonton video pembelajaran teknik coaching itu sendiri, terus membaca referensi bagaimana cara membuat pertanyaan pemantik yang bisa membuat merasa nyaman coaching gitu. Karena kadang kita bertanya coachingnya tidak nyaman gitu seperti itu. Terus mungkin akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru khususnya di guru calon guru penggerak ini untuk menggali lebih dalam lagi, berkolaborasi, sharing dan menerima masukan semua itu yang akan saya lakukan seperti itu. Baik ya, luar biasa apa yang sudah Pak Bagus praktekkan. Saya berharap nanti saya diundang lagi sebagai observer dan melihat perkembangan-perkembangan yang lebih luar biasa dari Pak Bagus.
Kemudian Pak Gigin, bagaimana nih, apa yang Pak Gigin rasakan dalam kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah setelah melaksanakan kegiatan coaching, saya merasa jauh lebih positif dari pemikiran saya yang lalu, khususnya mengenai apa yang saya rasakan terhadap lingkungan baru tersebut, begitu. Perasaannya Pak Gigin sekarang bagaimana? Apakah lebih tidak ada beban gitu atau lebih bagaimana? Perasaan saya cukup ringan, tidak ada beban, tanpa rasa takut seperti sebelumnya, takut untuk bergabung dan untuk bersosialisasi. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai merasa terbuka lah begitu. Jadi alhamdulillah ya di dalam kegiatan coaching ini, jadi baik Pak Bagus ya maupun Pak Gigin itu sama-sama ada umpan balik yang sangat luar biasa. Baik, praktik coaching sudah kita laksanakan ya. Terima kasih atas praktik coachingnya yang luar biasa ya. Kita ikut saja mungkin kegiatan coaching kita yang pertama ini ya. Mohon maaf ya saya sebagai observer jika banyak kesalahan kata ya. Terima kasih atas perhatian Pak Bagus dan Pak Gigin semuanya. Sama-sama. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengobservasi alur atau praktek coaching dengan alur Tirta. Saya Bagus Heriansah sebagai observer dan Pak Ginggin sebagai coach dan Ibu Epa Nurhasana sebagai coach. Sebelum melakukan kegiatan observasi, ada beberapa hal yang saya mau diskusikan berupa rubrik penilaian dalam coaching ini kepada Pak Gigin sebagai coach. Pak Gigin, dalam kegiatan coaching kita ini menggunakan alur Tirta, yaitu meliputi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Apakah ke semua alur itu akan ditampilkan atau ditonjolkan ketika alur coaching atau praktek coaching yang akan dilakukan? Baik, ya, jelas dari alur Tirta ini insya Allah saya akan berusaha untuk menunjukkan atau menampilkan dalam proses coaching kali ini. Kemudian kompetensi coaching apa saja yang mungkin lebih dikuatkan, mulai dari mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, atau kehadiran penuh. Dari ketiga ini, apakah ada yang ingin ditonjolkan atau ingin dikuatkan gitu pada praktek coaching kali ini, Pak Igin? Inginnya ketiga-tiganya menonjol, tapi gimana nanti aja yang mana yang menonjol ya. Oh iya, benar. Jadi nanti mengikuti alur, bagaimana alur coaching itu berjalan seperti itu. Untuk selanjutnya, indikator ketercapaian tujuan dalam kegiatan coaching ini apa gitu? Apa yang menjadi indikator ketercapaian dalam yang dilakukan oleh Pak Gigin ketika Pak Gigin menjadi coach? Indikator ketercapaian pada kegiatan coaching hari ini adalah
ketika coach mampu atau bisa menemukan solusi dari apa yang sedang dia hadapi saat ini. Baik, semoga apa yang menjadi harapan dan rencana pengembangan Pak Gigin sebagai coach dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu saya persilahkan kepada eh, Pak Gigin dan Ibu Eva untuk melakukan praktek coaching. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gigin. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat siang juga ya. Ini cuacanya sangat panas sekali, apalagi kita sedang berpuasa ya, Bu Eva. Ya, Tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan kita dari mulai pagi sampai sekarang ini. Oh ya, sepertinya ada yang mau disampaikan. Apa yang mau disampaikan, Bu Eva? terima kasih Pak Gigin atas waktunya. Ya, sebenarnya saya itu ingin berbagi cerita ke Pak Gigin atas permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas. Mudah-mudahan ada beban saya sedikit tercerahkan gitu Pak Gigin. Sebenarnya saya kan wali kelas 7A ya Pak Gigin. Ya. Ada permasalahan terkait dengan kedisiplinan anak di kelas, Pak Gin. Ya. Kan di kelas 7A itu Pak Gigin sendiri ada kan di jadwal di kelas 7A ya. Ya, ini. Itu ada atlet 2 orang itu Pak Gin. Kan sering izin ya. Sering izin Ya. tidak masuk sekolah karena berbagai hal katanya dengan alasan pertandingan atau ada latihan ya. Nah, ternyata ini efeknya luar biasa Pegin kepada anak-anak 7A. Jadi efek yang paling fatalnya itu tingkat ketidakhadiran di kelas 7A itu dibandingkan dengan kelas yang lain itu sangat tinggi ketidakhadirannya. Oh iya. Setelah saya mendengarkan apa yang diucapkan oleh Ibu Eva yang dicurhatkan barusan gitu ya, kira-kira menurut Bu Eva sendiri hasil yang diinginkan dari pembicaraan kita pada siang hari ini apa? Saya inginnya dari saya berbicara dengan Pak Gigin ini ya, kebetulan Pak Gigin juga mengajar juga di kelas 7A. Jadi saya berharap ada solusi Pak Gin terkait dengan kedisiplinan anak di kelas 7A sehingga tidak terpengaruh dengan adanya 2 atlet itu yang sering izin tidak masuk sekolah dan tidak ada kecemburuan dari anak-anak yang lain begitu Pak Gin. Oh iya. Nah, tadi saya mendengarkan apa yang dibicarakan sama Ibu Eva ya terkait kedisiplinan. Kira-kira yang menyebabkan anak-anak yang lain tidak bisa masuk sekolah atau menurunnya tingkat kedisiplinan mereka itu apakah hanya disebabkan karena ada atlet renang saja atau misalkan ada faktor lain yang menyebabkan mereka juga ikut rendah kedisiplinannya? Baik Pak Gin, jadi memang bukan faktor itu saja sih sebenarnya, tapi setelah saya identifikasi memang awal mulanya itu dari anak-anak di kelas 7A melihat rekannya yaitu yang atlet itu diberikan keleluasaan oleh sekolah untuk tidak masuk di hari-hari tertentu yang dimana anak tersebut izin ya seperti itu. Nah karena melihat keleluasaan seperti itu, saya pada awalnya nggak ngeh Pak Gin bahwa itu jadi faktor penyebab. Nah saya pernah bertanya kepada anak yang berkali-kali tidak masuk sekolah,
anak tersebut mengatakan, ibu, teman saya yang atlet itu sering tidak masuk sekolah, oleh sekolah nggak dikasih sanksi apa-apa, padahal nggak setiap hari mereka izin itu untuk pertandingan loh Bu, gitu. Nah juga mereka itu males aja ke sekolah, gitu. Kok ibu terlalu menganak emaskan mereka? Kami juga anak ibu sama gitu. Oh dari situ saya juga bertanya ke beberapa anak yang memang sering tidak masuk sekolah gitu. Dan secara garis besar inti dari banyaknya izin dan sebagainya karena merasa bahwa yang lain yang dua anak itu juga bisa diberikan dispensasi dan kelonggaran gitu mungkin. Jadi ya iklim itu jadi terbawa ke mereka seperti itu dan saya sebenarnya sebelum berbicara dengan Pak Gigin ini sudah berusaha mengkomunikasikan dengan orang tuanya juga, tetapi belum ada solusi dari orang tuanya. Bahkan katanya kan ini anak ya dari SD juga sering ikut perlombaan. Nah, ketika saya sampaikan mengenai keadaan di kelas yang tidak kondusif, orang tua siswa itu malah berkata di SD juga nggak ribet katanya begitu. Kalau anak saya diculik di sekolah ini, ya udah saya mau pindah sekolah. Begitu. Jadi saya jadi mentok Pak Gin menghadapi anak begitu ya. Saya kan tadinya tuh ingin ada dari orang tua itu ingin ada sebuah bukan legal seperti legalitas lah seperti untuk pertanggungjawaban ke sekolah karena bagaimanapun kan mungkin harus ada administrasi ya Pak Gin ya. Jadi ketika anak itu tidak masuk, ketika anak itu izin, ketika anak itu jadi bisa dibedakan mana ketika dia tidak masuknya itu karena lomba dan latihan atau memang anak itu sakit. Nah, yang jadi permasalahan di kelas itu ternyata teman-teman itu tahu bahwa yang dua atlet itu tidak selamanya tidak masuk sekolah itu karena izin pertandingan atau lomba. Kadang mereka ada izin keluarga. Nah, sekolah itu tidak bisa mengidentifikasi seperti itu. Termasuk saya yang mungkin kekurangan saya ya sebagai wali kelas karena keengganan dari orang tua siswa itu untuk memberikan bukti. Jadinya ya untuk menelusuri apakah benar-benar memang anak itu sedang belajar di luar gitu ikut pertandingan atau ikut berlatih atau ada kepentingan keluarga, kami tidak bisa membedakan seperti itu Pak. Oh iya iya. Dari tadi saya menyimak Ibu Eva mengatakan bahwa sekolah memberikan keleluasaan pada anak tersebut di jam ke-8 atau 9 istilahnya hanya jam 1-2 ikut belajaran ya. Nah, enggak Pak. Jadi anak itu memang pada awalnya itu dia ketika masuk ke sekolah ya bagaimana ya, jadi ada sebuah perjanjian lah. Jadi anak saya mau dimasukkan ke sekolah ini, tetapi berikan apresiasi seluas-luasnya atau kesempatan seluas-luasnya untuk anak saya bisa mengembangkan potensi bakatnya di bidang renang gitu seperti itu. Tidak setiap hari sih jam ke-8 jam ke-9 anak itu tidak masuk sekolah. Izin, tetapi sering gitu karena katanya latihannya itu setelah zuhur seperti itu dan kalau ada lomba itu dari pagi Pak, dari pagi dia nggak sekolah gitu seperti itu dan kebijakan dari sekolah anak itu tetap hadir gitu seperti itu jadi tidak dimasukkan ke dalam bahwa anak itu absen seperti itu. Iya. Terus sekolah tahu tidak apakah anak itu melaksanakan atau mengikuti kegiatan lomba itu berapa hari sekali atau di mana saja, kapan saja? Kira-kira sekolah mengetahui kegiatan itu? Nah, saya juga
bertanya kepada Wakasek ya, kepada Wakasek. Saya bertanya Wakasek kesiswaan, kepada guru olahraganya juga gitu. Apakah ini sudah ada perjanjian secara tertulis atau sudah tahu jadwal-jadwalnya. Nah, ternyata di sekolah juga belum menerima Pak, belum ada bukti secara tertulis dari tempat dia berlatih, kemudian dari orang tuanya juga belum ada melaporkan terkait dengan jadwal-jadwal yang dilakukan oleh anak tersebut. Makanya sekolah juga sebenarnya ini bukan hanya permasalahan saya aja sebagai wali kelas, juga ini sepertinya akan menjadi permasalahan sekolah juga gitu, seperti itu Pak. Tapi saya sebagai wali kelas nanti takutnya ditanya ketika rapat nanti dengan para wakilsek ataupun dengan kepala sekolah. Jadi kenapa saya berbicara dulu dengan Bapak gitu, supaya saya bisa menemukan solusi gitu Pak. Jadi karena mungkin di situ nanti ya saya yang akan ditanya oleh jajaran di sekolah itu, jajaran di sekolah seperti itu Pak. Oh, ya. Jadi kalau misalkan di rating ya nih diurutkan dari identifikasi dari beberapa permasalahan penyebab yang Ibu utarakan barusan, tingkat kedisiplinan di kelas Ibu itu dari 1 sampai ke 10 kira-kira berada di mana? Kalau di grade ya Pak, kalau dilevelkan itu karena memang saya juga kan mengajar bukan di kelas A ya Pak, dari kelas A sampai kelas F memang yang paling banyak tidak masuk kelas itu di kelas A Pak. Kalau di grade ya sekitar kehadirannya itu di angka 6 lah Pak. Angka 7 lah, angka 7 ya. Oh, angka 7. Ya. Ya. Terus menurut Ibu untuk menaikkan level itu kira-kira seperti apa? Ya saya sih berharapnya ya Pak, yang namanya kedisiplinan itu kan pembelajaran yang paling utama sebelum kita berlatih memberikan pemahaman kognitif kepada anak, kan perilaku dulu ya Pak yang harus kita perbaiki dari anak itu. Saya inginnya anak itu berada di level kedisiplinan yang sempurna sih, 9 lah kalau bisa ya. Jadi anak itu tidak masuk sekolah karena alasan-alasan yang urgent seperti sakit, izin, dan itu secara ada bukti konkretnya seperti itu. Strategi yang Ibu siapkan? Yang saya siapkan sih sejauh ini saya berencana yang pertama kan di kelas 9 juga ada atlet ya Pak, atlet renang juga sama. Nah tetapi di kelas 9 bisa kondusif gitu. Mungkin nanti saya akan menghadirkan mengundang orang tua dari siswa yang ada di kelas saya ya. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan Wakasek dan kepala sekolah untuk mengundang juga orang tua dari atlet yang ada di kelas 9, Pak. Jadi supaya kalau saya yang memberitahukan nanti disangkanya bahwa saya itu mengada-ngada gitu seperti itu. Jadi saya kan tadi udah menyampaikan kepada orang tua tapi tidak mempan. Mungkin saya nanti ke depannya akan mengundang dari orang tua kelas 9 itu dan atlet yang di kelas 9 itu untuk berbagi cerita tentang bagaimana dia mengelola waktu supaya antara ke sekolah dengan kegiatannya sebagai atlet itu bisa berjalan dengan seiring sejalan. Berpikir kalau itu disampaikan oleh pelakunya langsung ya, oleh itu yang atlet kelas 9 itu, mudah-mudahan itu bisa masuk ke orang tua seperti itu. Dan untuk mengkondusifkan ke anak, saya mungkin akan memberikan masukan pemahaman yang lebih mengena ke hati anak gitu, bahwa dalam kurikulum Merdeka itu tidak hanya belajar di kelas, bahwa
anak untuk mengembangkan potensi dan bakatnya bisa dilakukan di luar kelas seperti itu. Jadi saya juga akan memberikan saya akan berkoordinasi dulu dengan Wakasek dan kepala sekolah untuk menyampaikan ini. Kalau disetujui, saya akan menyampaikan kalau kalian juga memiliki potensi dan bakat yang ingin dikembangkan, sekolah membuka kesempatan kalian seluas-luasnya. Jadi kesempatan ini tidak hanya diberikan kepada bakat itu, asal kalian coba kalian apa yang ingin kalian gali, apa yang ingin kalian tingkatkan potensinya, sekolah akan akan mengapresiasi, sekolah akan memberikan kesempatan kepada anak-anak yang lain juga untuk mengembangkannya. Seperti itu mungkin pemikiran-pemikiran yang akan saya lakukan, Pak. Iya. Dari beberapa pemikiran-pemikiran yang Ibu akan tempuh ke depan ya, langkah yang akan didahulukan dalam waktu dekat ini yang akan segera Ibu laksanakan yang mana dulu? Mungkin karena administrasi ini penting ya Pak. Jadi saya juga sebagai wali kelas bingung anak itu tidak ada administrasi terkait ketidakhadirannya di kelas. Jadi langkah yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini ya paling lama 2 minggu ke depan ya setelah saya berdiskusi dulu dengan jajaran sekolah, saya ingin mengundang itu Pak, mengundang orang tua yang atlet kelas 9 itu ke sekolah dan mengundang juga orang tua yang kelas 7 itu supaya mereka bertukar pikiran gitu seperti itu. Jadi jangan dari sekolah yang menggurui gitu. Jadi biarlah mereka yang saling bertukar pikiran dan mudah-mudahan terbuka pikirannya seperti itu. Oh, iya. Jadi langkah dalam waktu dekat ini yang akan Ibu Eva lakukan adalah ingin mempertemukan atlet kelas 9 dengan orang tua atlet kelas 7 supaya mereka sharing tentang bagaimana manajemen waktu supaya seimbang antara sekolah dan hobi atau bakat yang mereka punya. Begitu maksud Ibu? Betul Pak. Iya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, terutama yang dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan solusi yang Ibu dapatkan barusan dari beberapa langkah, mudah-mudahan semuanya bisa Ibu laksanakan, bukan hanya langkah yang itu saja. Dan saya jadi tidak sabar untuk bertemu lagi dengan Ibu Eva untuk menanyakan bagaimana kabar hasil dari pemecahan masalah yang Ibu Eva hadapi pada saat ini ya. Mungkin ini saja dulu ya Ibu Eva karena kebetulan saya ada pertemuan dan ini sudah telat beberapa menit jadi saya harapkan kita bisa bertemu lagi ya di lain kesempatan. Ibu Eva jangan sungkan, silakan dan mudah-mudahan langkah ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya memang sudah berkomitmen Pak. Saya sebagai wali kelas memang bertanggung jawab. Saya yang pertama bertanggung jawab atas anak didik saya. Insya Allah saya dari apa yang sudah kita bicarakan, insya Allah saya akan terapkan dengan secara bertanggung jawab, kemudian mudah-mudahan secepatnya terrealisasi dan memberikan dampak yang baik bagi sekolah, terutama di kelas 7A, seperti itu Pak. Iya, sukses selalu untuk Ibu Eva, semangat, tetap semangat untuk mendidik anak-anaknya dan mudah-mudahan solusi yang Ibu Eva dapatkan barusan itu bisa benar-benar menyembuhkan masalah yang sedang dihadapi. Gitu ya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf ya, ada kegiatan berikutnya. Boleh pamit? Ya, terima kasih Pak. Saya sekarang merasa senang, merasa ada beban saya itu sedikit, bukan sedikit ya, seolah sudah ada solusi lah. Kenapa ya tadi tidak terpikirkan gitu? Solusi itu baru bisa terpikirkan sekarang. Terima kasih Pak. Oh ya, itu solusinya ada di Ibu, hebat Ibu ya. Baik, sekali lagi silakan Ibu kalau mau ada kegiatan dilanjutkan, saya juga mau dilanjutkan dulu. Mohon maaf ya. Terima kasih Pak.
Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih eh, Pak Gigin dan Bu Eva yang alhamdulillah telah saya amati, saya observasi kegiatan coachingnya itu, coach maupun coachingnya itu berjalan sangat baik gitu ya. Jadi pada sudah terlihat unsur-unsur yang tadi di awal sudah disebutkan oleh Pak Gigin itu sudah mulai terasa. Namun ada beberapa hal ini yang menjadi ada yang harus ditanyakan oleh saya sebagai observer, yaitu apa yang sudah Pak Gigin lakukan dalam kegiatan coaching tadi? Apakah sudah sesuai alur tirta atau bagaimana Pak Gigin? Ya, saya rasa saya sudah melaksanakan alur tirta dimulai dari tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan, kemudian mengidentifikasi masalah atau memetakan situasi yang sedang dihadapi dan dihubungkan dengan fakta-fakta, kemudian rencana aksi mengenai langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Ibu Eva terkait alternatif solusi terhadap apa yang sedang dihadapi. Ya, kemudian yang terakhir taknya itu tanggung jawab. Ibu Eva tadi sudah mengatakan akan bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap apa langkah-langkah yang akan ditempuh ke depannya. Oh iya, Itu. ya sudah cukup jelas ya. Sudah cukup jelas barusan apa yang diceritakan atau diberitahukan kepada saya, diinformasikan mengenai kegiatan coaching yang dilakukan oleh Gigin. Memang terlihat bahwa telah ada atau telah nampaknya alur tirta sampai di akhir itu ada komitmen dan bagaimana nanti diputuskan secara tanggung jawab. Dari indikator yang sudah dicapai, apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Gigin? Indikator seperti tadi kan ada 3 hal, seperti fokus pada masalah, mendengarkan, dan membuat pertanyaan pemantik. Dari ketiga indikator itu apa yang ingin dijadi ditingkatkan atau kesemuanya itu yang ingin ditingkatkan oleh Pak Gigin? Saya hanya mungkin ingin meningkatkan kompetensi sebagai mendengar aktif saja. Itu ya. Walaupun saya sih merasa sudah aktif, tapi ya mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan kembali. Kalau dari indikator kedua yang lainnya, saya berusaha sudah maksimal, yang mudah-mudahan ada lah gitu ya. Ya, terima kasih Pak Gigin sebagai coach pada kali ini. Selanjutnya saya akan bertanya sedikit kepada coachingnya Ibu Eva Nurhasana. Bagaimana perasaan Ibu Eva setelah melakukan proses coaching dan berdiri sebagai coach? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Pak, setelah proses coaching ini permasalahan saya ada solusinya. Jadi beban yang saya pikirkan dari tadi itu sekarang udah tinggal bagaimana aksi nyatanya nanti, seperti itu Pak. Jadi ada solusi lah dari apa yang saya bicarakan tadi dengan coach. Oh iya Bu, mungkin alhamdulillah ya dari proses coaching ini bisa bisa menggali atau meningkatkan potensi yang ada di diri Ibu Eva dan untuk dihadapi atau menghadapi masalah yang ada. Eh, Alhamdulillah saya simpulkan proses praktek coachingnya ini sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan bisa diterapkan pada kegiatan keseharian di lingkungan sekolah kita bersama. Mungkin itu saja yang dapat kita kerjakan atau praktekkan pada kali ini. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bagus dan Ibu Eva pada kesempatan siang hari ini, walaupun dalam keadaan sedang berpuasa, cuaca panas, godaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa dilancarkan puasanya sampai nanti waktu buka itu ya. Terima kasih kepada Pak Bagus dan Ibu Eva telah hadir pada sesi kali ini, sesi coaching ya. Kali ini yang menjadi coachnya adalah Ibu Eva dan coachingnya itu adalah Pak Bagus. Betul begitu? Betul. Iya betul Pak. Iya. Sebelum coachingnya dimulai, ada yang saya mau tanyakan atau diskusikan terlebih dahulu kepada coach ya. Ibu Eva, kira-kira dalam kegiatan coaching ini, apakah akan menonjolkan alur tirta yang ada dalam kegiatan coaching hari ini? Betul Pak, jadi saya akan melakukan coaching dengan alur tirta, di mana diawali dengan mengungkap tujuan dari coach itu melakukan diskusi dengan saya, kemudian saya akan berusaha mengidentifikasi masalah dari coach itu sendiri, kemudian saya ingin mengungkapkan, menggali rencana-rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan yang keempat saya ingin menggali tanggung jawab dari coach itu sendiri terkait dengan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Mohon maaf tidak terdengar, Bapak. Oh iya, maaf ini mikrofonnya lupa ya. Jadi Ibu Eva akan menggunakan alur tirta dalam kegiatan coaching ini itu ya. Kemudian yang kedua, Ibu Eva sebagai coach, kompetensi coach yang akan ditonjolkan, apakah ketiga-tiganya atau hanya salah satu atau bagaimana? Di dalam kompetensi coach kan ada 3 ya Pak ya? Ya. Yang pertama perhatian penuh, kedua itu mendengarkan dengan aktif, dan ketiga membuat pertanyaan yang berbobot. Ya. Memang ketiga-tiganya akan saya lakukan Pak, tetapi saya mohon kepada Bapak untuk sesi kali ini saya akan lebih menitik beratkan pada mendengarkan secara aktif Pak. Oh iya. Jadi pada sesi ini Ibu akan lebih menonjolkan pada mendengarkan aktif gitu ya. Ketiga-tiganya saya akan lakukan, tetapi ya yang ditonjolkan itu. Ya. Kemudian menurut Ibu, indikator ketercapaian pada kegiatan coaching kali ini seperti apa? Nanti kira-kira. Ya tentu saja apa yang menjadi tujuan coaching ini tercapai Pak. Itu. Jadi apa yang menjadi tujuan coach tercapai, dia mampu menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian juga dia mampu untuk percaya pada potensi yang dimilikinya. Jadi saya mampu membangkitkan potensi-potensi yang dia miliki, seperti itu. Iya. Baiklah, supaya tidak lama lagi, tidak mengulur waktu lagi, sudah jelas apa yang tadi diutarakan oleh coach. Silahkan sekarang saya persilahkan kepada coach dan coachi untuk memulai coachingnya. Silahkan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Eva. Mangga Pak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eva. Apakah Bu Eva mempunyai waktu luang hari ini, Bu?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bapak. Eh, apa yang ingin Pak Bagus bicarakan? Mohon maaf ya Bu, saya jadi mengganggu waktu Ibu istirahat. Boleh ya saya mencurahkan permasalahan yang dihadapi oleh saya Bu? Tentu saja boleh, Pak. Kebetulan saya ada waktu sekitar 1 jam, Pak, untuk kita berdiskusi. Baik Bu, begini, saya mau menceritakan tentang masalah saya dalam pembelajaran kepada siswa di kelas 6 khususnya. Mungkin Ibu bisa membantu menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Baik ya. Jadi Pak Bagus lagi ada masalah ya dengan kelas 6 karena apa tadi semangat belajarnya menurun begitu Pak Bagus? Iya betul, Bu. Jadi permasalahannya seperti ini, Bu. Kalau saya mau curhat nih sedikit ya, Bu, Iya. bahwa fokus pembelajaran di kelas 6 itu khususnya di kelas 6A pada minggu-minggu sekarang itu terlihat menurun Bu, malahan bukan dari minggu sekarang sebenarnya ini sudah dari awal-awal semester gitu. Jadi hal ini berdampak terhadap pengerjaan tugas, motivasi belajar, yang tentunya ini menimbulkan kekhawatiran bagi saya pribadi Bu, bagaimana gitu pembelajaran di kelas yang harus saya lakukan itu Bu. Ya, jadi Pak Bagus sedang mengalami masalah bahwa di kelas 6 yang Pak Bagus ini semangat belajarnya ini menurun dari awal semester dan terutama minggu-minggu ini. Betul begitu Pak Bagus? Iya betul Bu, betul Ya, sekali. Mungkin ini juga akibat dari dampak kemarin ya Bu, di tahun pelajaran sebelumnya kan ketika kelas 5 itu pembelajaran di rumah ketika terdampak oleh pandemi. Mungkin ada di situ perubahan-perubahan yang terjadi pada karakteristik siswa gitu. Jadi itu juga saya di awal semester juga saya melakukan semacam asesmen diagnostik akademik, tetapi Bu saya melihat nilai rapot mereka untuk menemukan informasi mengenai kemampuan mereka dalam belajar. Tapi hal itu saya rasa kurang maksimal Bu. Itu Bu permasalahannya yang saya hadapi Bu. ya memang ya dampak dari pandemi ini sangat luar biasa ya Pak Bagus. Tidak hanya Pak Bagus sebenarnya yang mengalami itu, saya juga di kelas sama seperti itu. Nah, dari yang tadi Pak Bagus sampaikan, apa yang ingin kita dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Dari pertemuan ini terutama dari percakapan yang saya lakukan dengan Ibu Eva, saya ingin mendapatkan satu solusi atau pemecahan masalah tentang bagaimana cara meningkatkan semangat belajar dan fokus anak ketika proses pembelajaran di dalam kelas Bu. Itu Bu yang ingin saya inginkan dari percakapan kita kali ini Bu. Ya, ngomongin tentang semangat belajar nih Pak. Emangnya semangat belajar seperti apa yang Pak Bagus harapkan dari anak-anak? Yang saya harapkan yaitu semangat belajar anak itu ketika di dalam kelas itu terlihat semangat belajar yang positif gitu Bu. Jadi bagaimana mereka merespon atas pembelajaran yang saya berikan atau merespon dari eh, temannya yang sedang mengemukakan pendapat atau merespon situasi-situasi pembelajaran ketika dalam diskusi kelompok. Jadi hal itu yang sangat ingin saya tingkatkan gitu. Karena eh, yang terjadi sekarang itu hanya satu arah dari guru saja seperti itu Bu.
Begitu ya. Jadi Pak Bagus ingin memperbaiki iklim di kelas supaya anak terbangun motivasinya untuk belajar, mungkin ya lebih semangat untuk belajar gitu. Saya ingin tahu Pak, tidak semangatnya anak di kelas itu dalam hal apa saja? Apakah dalam belajarnya saja ataukah dalam hal-hal yang lain juga terlihatnya seperti apa? Tidak semangatnya itu terlihat dari apa? Yang paling menonjolnya dari apa, Pak? Anak itu ketika terlihat tidak semangatnya itu ketika ya mulai ketika menonjol itu di jam-jam setelah istirahat, Bu. Jadi di jam setelah istirahat itu sangat terasa bahwa semangatnya itu semakin menurun gitu, Bu. Eh, Terus juga dalam proses pembelajaran juga hmm, tidak nampak gitu, hanya sebagian siswa yang tetap fokus dan semangat gitu, Bu. Mungkin anak-anak yang sudah pandai, yang sudah bisa mengikuti pembelajaran itu tetap fokus dan semangat. Mungkin itu, Bu. Oh iya, iya. Jadi intinya anak-anak itu terutama di jam-jam tertentu itu semangat belajarnya sangat menurun ya Pak. Kalau itu ada levelnya, misalkan semangat belajar anak itu ada levelnya, karena tadi Bapak kan menyampaikan bahwa semangat belajar anak terutama di jam terakhir itu turun sekali. Nah, kalau ada levelnya, level semangat belajar anak kelas 6 itu di level berapa, Pak? Eh, Mungkin ada di level 6, Bu. Di level 6 untuk di jam-jam terakhir pembelajaran setelah istirahat di level 6. Dan yang saya harapkan itu sebenarnya anak-anak itu adanya di level 8 atau 9 itu, Bu, untuk belajar itu. Jadi yang sekarang itu saya perkirakan semangatnya itu ada di level 6, dan yang saya harapkan itu adanya perubahan, Bu, ke level eh, 8 atau 9. Saya juga sudah sih, Bu, memikirkan cara-cara bagaimana untuk meningkatkan motivasi belajar mereka gitu. Yang pertama dengan saya juga melakukan asesmen kembali. Saya juga akan melakukan gitu, Bu, asesmen dari kebutuhan belajar mereka, terus profil belajarnya, terus karakteristik dari non kognitifnya gitu. Saya juga akan melakukan hal seperti itu, Bu, untuk mencoba nanti meraih level 8 sampai 9 itu, Bu. Ya, jadi Pak Bagus inginnya anak itu ada di level 8 dan 9 dan Pak Bagus akan melaksanakan asesmen non kognitif juga kepada anak supaya anak itu berada di level yang Pak Bagus harapkan. Betul begitu Pak Bagus? Iya, betul, Bu, betul. Betul sekali seperti itu. Nah, lalu sebenarnya kan pasti ada apa ya, gaya belajar anak yang disukai gitu ya. Nah, sebenarnya anak-anak itu lebih suka diperlakukan bagaimana untuk bisa mencapai target yang Pak Bagus harapkan itu? Bisa lebih Eh, semangat gitu. oh, Yang sudah Pak Bagus identifikasi, anak itu sukanya diperlakukan seperti apa? eh, Ketika anak-anak diperlakukan sebagaimana sesuai dengan karakteristik minat dan profil belajarnya, Bu. Jadi ketika anak misalkan suka menggambar, meskipun belajar matematika, kita tetap arahkan dia untuk proses menggambarnya itu tetap ada dalam pembelajaran matematika ataupun yang lainnya. Ternyata di situ saya lihat adanya apa semangat belajar yang semakin tinggi gitu, justru di akhir-akhir pembelajaran atau di jam-jam akhir ketika pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan profil belajar mereka, sesuai dengan karakteristiknya, saya lihat itu tidak ada penurunan penurunan semangat belajar, yang ada terjadi motivasi lebih bersemangat. Malahan pada satu waktu itu pernah
anak-anak malah meminta jam tambahan Bu, jam tambahan karena memang tugasnya belum selesai. Ya tadi atas dasar bahwa pembelajarannya itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa di kelas saya. Itu Bu pengalaman yang saya pernah lakukan. Wah, bagus sekali sebenarnya apa yang sudah Pak Bagus lakukan ya. Itu eh, menurut saya itu luar biasa ya. Nah, namun apa yang menyebabkan Pak Bagus itu tidak bisa konsisten gitu melakukan praktik baik tersebut gitu. Kan tadi Pak Bagus menyampaikan bahwa ketika itu saya laksanakan anak bahkan meminta jam tambahan gitu. Nah, yang menjadi kendalanya itu apakah dari luar ataupun dari Pak Bagus sendiri seperti itu? Yang sebenarnya yang menjadi bukan kendala sih Bu, sebenarnya saya perlu penguatan dari rekan, teman sejawat mengenai apa yang saya lakukan. Gitu. Jadi kan saya telah melakukan hal seperti itu untuk mendapatkan pembanding. Yang ternyata ada hasilnya adalah peningkatan motivasi belajar seperti itu. Yang mungkin ke depannya saya juga akan membuat rencana pembelajaran atau program pembelajaran untuk di kelas saya untuk disesuaikan dengan minat karakteristik dan profil belajar mereka gitu Bu. Yang mungkin nanti ke depannya dari awal masuk sekolah dari jam pertama sampai jam akhir dengan rencana pembelajaran yang saya buat sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, mudah-mudahan motivasi belajar mereka dan semangatnya tetap terjaga sampai akhir pembelajaran seperti itu Bu. Jadi intinya ketika alhamdulillah nih ketika bertemu sekarang dengan Bu Epa ada pencerahan, solusi dan yang paling berarti bagi saya sih sebenarnya penguatan Bu terhadap apa yang saya lakukan. Itu Bu. Ya bagus sekali ya yang sudah Pak Bagus rancang tersebut. Lalu kapan nih rencana itu akan Pak Bagus laksanakan? Insya Allah Bu mulai dari hari Senin Bu. Kebetulan kan sekarang sudah hari Jumat gitu. Besok Sabtu kan pembiasaan. Insya Allah di hari Sabtu saya akan mempersiapkan dan saya akan persiapkan untuk sekitar 4 pertemuan. Nanti di Jumat depan mungkin saya akan menghadap lagi atau bertemu lagi bersama Bu Epa gitu untuk membicarakan perkembangan-perkembangan yang terjadi setelah saya membuat perencanaan dan melakukannya di hari Senin besok, Bu. Seperti itu. Ya berarti yang mau Pak Bagus lakukan paling dekat ini nanti hari Senin ya. Yang paling awal yang akan Pak Bagus lakukan itu langkah awalnya apa? Yang akan dilakukan di hari Senin itu? Yang di hari Senin itu saya akan membuat itu Bu apa rencana pembelajaran, membuat rencana pembelajaran untuk dilaksanakan di hari Senin. Di mana di dalamnya itu memuat pengelompokan siswa yang telah saya persiapkan dari hari Sabtu gitu Bu. Sebenarnya prosesnya dari hari Sabtu, tetapi eksekusinya mungkin untuk melihat perkembangannya di hari Senin. Jadi pengelompokan siswa berdasarkan minatnya dan kemampuannya, terus mempersiapkan bahan ajar. Yang di hari Senin saya lakukan itu pembelajaran yang berdiferensiasi, mungkin bahasa kerennya kalau sekarang gitu Bu. Kalau sekarang baca-baca dari informasi-informasi yang berkembang dari platform media sosial mungkin bisa disebut pembelajaran yang berdiferensiasi dan sesuai dengan kebutuhan anak. Itu yang akan saya lakukan Bu di hari Senin. Baik. Jadi yang akan Pak Bagus lakukan di hari Senin itu lebih kepada bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Bagus. Nah, indikator keberhasilan dari apa yang Pak Bagus rancang untuk hari Senin itu apa? Indikatornya bahwa yang pertama saya akan membuat rubrik rubrik mengenai itu ya Bu peningkatan motivasi belajar siswa melalui rubrik itu nanti saya akan lihat perkembangan bagaimana siswa itu bisa termotivasi atau tidak. Yang selanjutnya yang kedua yaitu akan membuat juga
pemenuhan tugas gitu Bu. Jadi rubrik-rubrik untuk pemenuhan tugas dari anak, karena dapat dilihat dengan masuknya tugas-tugas itu berarti otomatis si anak itu semangat belajarnya tinggi gitu ketika tugasnya dikerjakan. Mungkin itu yang paling sederhana sih Bu, yang pertama saya akan lakukan terlebih dahulu itu Bu. Baik. Lalu bagaimana komitmen Pak Bagus atas apa yang sudah Pak Bagus rancang itu? Insya Allah Bu, saya akan bertanggung jawab dan berkomitmen atas apa yang saya bicarakan pada kali ini, karena sudah menjadi tugas saya sebagai pendidik dan guru untuk melayani, menuntun siswa atau murid di kelas supaya belajar sesuai dengan kebutuhan, terutama memberikan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, serta sesuai dengan kebutuhan mereka gitu Bu, seperti tuntutan dari Ki Hajar Dewantara. Itu Bu komitmen saya. Insya Allah saya akan bertanggung jawab atas komitmen yang saya bicarakan pada kali ini Bu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi dari awal Pak Bagus mengungkapkan masalah ya, kemudian tujuan yang Pak Bagus harapkan, dan alhamdulillah Pak Bagus sendiri sekarang sudah menemukan solusinya ya, yang menurut saya mantap ya. Tidak terasa kita udah di ujung sesi ya Pak Bagus. Kira-kira nih apa yang Pak Bagus dapatkan dari obrolan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, saya mendapatkan penguatan serta motivasi dari Bu Eva, yang mudah-mudahan juga dapat memantau saya dan berkolaborasi dengan saya untuk kemajuan atau perkembangan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Yang mudah-mudahan nanti ke depannya Bu Eva juga dapat membantu saya terus. Nanti insya Allah di Jumat depan Bu, saya mau buat janji dari sekarang, saya ingin ketemu lagi dengan Bu Eva untuk membicarakan mengenai perkembangan apa yang telah saya lakukan. Begitu Bu. Insya Allah ya, insya Allah. Sekarang bagaimana nih perasaan Pak Bagus? Perasaannya lega Bu, senang. Karena apa? Karena saya merasa terkuatkan. Jadi apa yang telah saya lakukan ternyata itu merupakan hal yang baik gitu menurut Ibu Eva, yang saya anggap sebagai senior saya dan memiliki banyak pengalaman terutama di bidang pendidikan. Itu sih yang membuat saya senang dan membuat saya optimis untuk melakukan hal tersebut. Itu Bu. Ya, sebenarnya saya juga berterima kasih nih kepada Pak Bagus ya. Saya juga dapat banyak ilmu nih dari Pak Bagus dari pembicaraan kita sekarang ya. Dari awal Pak Bagus itu mengeluh, dan akhirnya saya sendiri yang tercerahkan dengan apa solusi-solusi dan langkah-langkah yang Pak Bagus akan laksanakan. Saya ikutan nggak sabar nih menunggu kabar Pak Bagus setelah hari Senin nanti, ya. Ya Bu, siap Bu. Ya, saya tunggu kabarnya Ya. Bagaimana perkembangan nanti. Ya, terima kasih sekali lagi Bu. Mohon pamit, saya ada janji dengan anak-anak di kelas. Terima kasih untuk pertemuan kali ini Bu. Insya Allah nanti hari Jumat saya bertemu lagi dengan Bu Eva untuk membicarakan hasil dari apa yang saya lakukan. Terima kasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dari percakapan atau coaching barusan, saya mengamati bahwa telah terjadi coaching yang sangat luar biasa sekali. Di sini coach sangat menguasai sekali teknik-teknik sebagai coach dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot dan juga menunjukkan bahwa coach sebagai pendengar yang aktif ya. Itu komentar saya dari pelaksanaan kegiatan barusan. Nah,
Saya mau bertanya kepada coach sebagai observer ya. Menurut coach sendiri, apa yang sudah bagus dari kegiatan barusan? Menurut saya semua alur ya Tirta sudah dapat kami laksanakan dengan sesuai prosedur dengan baik, dari mulai saya memantik tujuan dari kegiatan coaching ini apa, kemudian coaching itu mengungkapkan masalahnya bagaimana, kemudian saya bisa menguatkan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan sudah terlihat bahwa coach juga bertanggung jawab atas apa yang direncanakannya. Seperti itu. Jadi alur dari mulai tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, menurut saya itu sudah dapat kami laksanakan dengan baik. Ya, memang betul ya. Pengamatan saya juga seperti itu ya. Kemudian ada 3 lagi pertanyaan ya. Pertanyaan yang kedua kepada coach, indikator ketercapaian apa yang sudah ada dari hasil coaching barusan? Seperti yang tadi saya sampaikan di percakapan ya Pak, jadi ketiga-tiganya saya coba berusaha untuk penuhi, tetapi yang saya tonjolkan terutama adalah bagaimana saya menjadi penyimak atau pendengar yang baik. Karena menurut saya itu sangat penting di dalam proses coaching itu. Ketiga-tiganya penting, tetapi memang proses mendengarkan dengan teknik rasa ya, bagaimana menghadirkan kita sepenuhnya, bagaimana kita mendengarkan dengan sepenuh hati gitu, bagaimana kita memberikan feedback dan sebagainya, itu saya berusaha untuk penuhi. Saya rasa saya sudah memenuhi kriteria kompetensi mendengarkan dengan aktif gitu. Ya, iya, betul ya. Kemudian dari pelaksanaan coaching barusan ya, menurut coach sendiri apakah sudah ada pencapaian dari kegiatan coaching barusan, dan indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Solusi atau ciri bahwa coaching ini sudah berhasil seperti apa? Terlihat dari ada perubahan sikap sih Pak. Jadi dari awal coach itu merasa bingung, merasa banyak masalah, merasa tidak ada solusi. Ternyata setelah kami berdiskusi, coach itu luar biasa, sebenarnya sudah melakukan solusi-solusi itu, hanya coach tidak menyadari bahwa itu adalah solusi yang harus continue dilakukan. Dan itu sangat luar biasa, bahkan saya mendapatkan banyak ilmu nih dari coach kali ini Pak, seperti itu. Iya, iya. Kemudian terakhir pertanyaan ya. Tadi kan Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif. Nah, kira-kira ada kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari coaching tadi? Dari ketiga aspek itu ya Pak, sebenarnya tiga-tiganya kan saya sudah coba lakukan ya Pak. Yang ingin saya kembangkan nanti untuk sesi coaching yang berikutnya, saya ingin mengembangkan bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi kadangkala asik berbicara, asik berkomunikasi gitu, sampai pagu-pagu dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kadang sering terlupakan. Nah, mungkin saya harus berlatih lagi bagaimana dari hasil mendengarkan itu, kemudian feedbacknya saya mengajukan lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mengarahkan pada
solusi dan bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri, Pak. Ya, sip. Bagus, luar biasa sekali kegiatan coaching pada hari ini ya. Terima kasih Ibu Eva sebagai coach telah melaksanakan tugasnya. Terakhir kepada Pak Bagus, bagaimana perasaannya? Terima kasih Pak Gin. Perasaannya setelah melakukan proses coaching barusan merasa senang, merasa lega, dan merasa bersemangat Pak Gin. Gitu. Seperti itu perasaannya Pak Gin. Oh ya, jadi sekarang lega dan bersemangat. Ya, lanjutkan puasanya tetap semangat ya Pak. Ya, Baik, terima kasih sekali lagi kepada coach ataupun coachee sudah melaksanakan kegiatan coaching yang sangat luar biasa sekali. Sudah menggunakan alur tirta dan sudah menonjolkan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, dan coachee sudah mendapatkan solusinya dari dirinya sendiri dan perasaannya sekarang sudah lega, sudah bersemangat katanya gitu ya. Kita tutup sesi kali ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.